Bapak, Ibu, dan Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari Lukas pasal yang ke-9, ayat 22 sampai dengan 27. Sementara Alkitab kita tetap terbuka, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan terhadap kami. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk melakukan dan mendengarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-lah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Mari kita membaca dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai dengan 27 dengan berdiri. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak, Ibu, dan Jemaat yang terkasih, ketika kita mendengar suatu tragedi, pasti terlintas di pikiran kita bahwa tragedi merupakan peristiwa yang menyedihkan, bahkan mengejutkan, dan terjadi secara kebetulan. Namun berbeda dengan peristiwa kematian Yesus. Kematian Yesus merupakan sebuah tragedi, namun bukanlah tragedi yang kebetulan, melainkan Yesus sedang menggenapi rencana penebusan Allah. Bapak, Ibu, dan Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada hari ini mau mengungkapkan tentang penderitaan anak manusia, yang dapat dikatakan bahwa anak manusia merupakan gelar yang paling tepat untuk Yesus saat Yesus ditolak oleh beberapa tua-tua, imam-imam, ahli Taurat. Bahkan ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus juga memberikan syarat-syarat bagi setiap orang yang mau mengikutnya, harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Ketika Yesus memanggil para murid untuk mengikut Dia, para murid tidak mengetahui, bahkan tidak sama sekali berpikir bahwa Yesus akan berakhir di kayu salib. Pernyataan ini merupakan peringatan penting bagi para murid saat itu untuk mengevaluasi ulang harga untuk menjadi seorang muridnya. Bapak, Ibu, dan Jemaat yang terkasih, menyangkal artinya persis dengan apa yang dilakukan saat Petrus menyangkal Yesus ketika Yesus mau diadili. Dia menolak untuk mengakui, bahkan dia menolak dan dia menyangkal bahwa ia mengenal Yesus.
dan memikul salibnya setiap hari merupakan kesediaan kita secara sukarela menerima segala tanggung jawab dan penderitaan yang ada kaitannya dengan menjadi murid Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mengenai penderitaan, apalagi tentang kematian Yesus, yang sebentar lagi kita akan hayati bersama, kita peringati bersama. Dalam konteks bacaan kita, belum begitu banyak dibicarakan pada saat itu. Sehingga pada saat itu Yesus mencoba untuk meyakinkan secara terus terang. Dan Yesus mencoba meyakinkan dengan tegas untuk meneguhkan iman para murid-muridnya bahwa penderitaan dan kematiannya adalah peristiwa yang akan dialaminya. Mengenai penderitaan yang akan dialami oleh Yesus, para murid juga diperkenankan untuk mencegah. Tidak diperkenankan untuk mencegah hal itu terjadi. Untuk itu, pesan yang mau disampaikan dalam renungan kita pada malam hari ini, yaitu dalam rangka mempersiapkan diri bagi penderitaan kita sebagai manusia, termasuk kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hidup manusia tidak terlepas dari masalah atau dari penderitaan. Apalagi kita sebagai umat yang telah siap sedia mengikut Kristus. Pesan dan syarat yang Yesus berikan juga mengingatkan kepada kita untuk bersedia mengambil bahkan memikul salib-salib yang akan kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk kondisi dan situasi saat ini, saat-saat menghadapi wabah COVID-19. Kita diminta untuk tetap tenang, kita diminta untuk tetap sabar, dan tentunya kita diminta untuk tetap berpengharapan dalam situasi seperti ini. Iman kita kepada Yesus Kristus yang bersedia untuk menderita, bahkan mati di kayu salib, hendaknya menjadi kekuatan untuk kita dalam menghadapi setiap penderitaan yang saat ini kita hadapi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, firman Tuhan saat ini juga mau mengingatkan bahwa salib Yesus bukan hanya tentang penderitaan, melainkan juga tentang kemenangan dan tentang kasih melalui pengorbanannya. Hal ini mampu kita hayati dan kita rasakan ketika kita semua bersedia untuk mengalami dan menemukan kasih-Nya melalui setiap rasa yang dihadirkan lewat suka, bahkan lewat duka, kecewa, kebahagiaan, bahkan rasa dari tekanan-tekanan sekalipun. Penderitaan yang terjadi dalam hidup kita saat ini, khususnya dalam menghadapi wabah COVID, mungkin saat ini membuat kita putus asa, atau bahkan kita ketakutan dan panik yang berlebihan. Sehingga tanpa disadari atau tidak, kepanikan itu membuat kita menjadi tidak peduli dengan sesama. Saat ini, kita semua sedang berbeban. Namun jangan sampai kita kehilangan semangat tenggang rasa terhadap sesama. Yesus dalam menghadapi penderitaannya, ia tetap peduli kepada kita manusia. Begitupun juga dengan kita. Kita perlu meneladani apa yang Yesus lakukan. Firman Tuhan saat ini juga mengajak kita untuk senantiasa berdoa dan berpengharapan. Mungkin saat ini kita lelah, bahkan diliput rasa duka. Yakinlah bahwa Tuhan mendengar bahkan merasakan kesulitan yang kita hadapi saat ini. Untuk itu, janganlah sampai kita hilang harapan. Janganlah sampai kita kehilangan senyum bahagia. Bahkan jangan sampai kita kehilangan cinta kasih kita terhadap sesama. Yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan
kebaikan untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.